ya kalau teman-teman udah punya ada tagihan yang harus dibayar. Kalau saya dulu anak kos, saya harus bayar kosan tiap bulan. Jadi begitu dapat gajian, begitu dapat uang saku dari orang tua, udah langsung pisahin buat tante kos. Nah, terus ada buat bayar cicilan kartu kredit atau bayar cicilan temen, utang temen. Lalu pisahin lagi buat kebutuhan makan, kebutuhan bayar isi kuota internet, kebutuhan untuk mungkin buat pacaran ya. Terus belum tambah pengen ini, pengen itu, ini ingin itu, seperti misalnya apa aja sih? Minum es kopi, ya Kak, minum es boba, atau ada juga tipikal teman-teman yang Senin sampai Jumat hemat banget, tapi begitu Sabtu Minggu ambiar, budget pacaran langsung habis gitu ya. Nah, di situ teman-teman perlu mengenali nih teman-teman itu banyaknya di mana sih pengeluarannya. Nah, kalau sampai nggak cukup, apa yang terjadi? Biasanya kalau sampai nggak cukup, minta telepon orang tua, gitu, "Ma, uangnya udah habis nih," atau mungkin pinjam ke teman, atau juga kalau udah punya kartu kredit, gesek aja kartu kreditnya dulu, terus nanti bulan depannya berlalu lagi begini dan begini. Oke, saya mau tanya nih teman-teman, teman-teman di sini paling besar pengeluaran apa? Nanti jawab ya, biar nanti saya bisa bantu kalian, pengeluaran paling besar kalian itu adanya di mana? Oke? Nah, atau mungkin tipenya yang seperti ini ya, tipenya teman-teman pernah main permainan ini nggak? Jenga atau mungkin namanya Uno Stako ya, Uno Block ya. Jadi ketika kita bermain ini kan kita nggak dapat giliran, kita ambil, taruh di atasnya, taruh di atas dengan kita kalah kalau sampai kita menghancurkan bangunan itu, bangunan si Jenga ini. Nah, seringkali dalam keuangan kita ini seperti ini, ya kita ambil budget kita tiap bulannya, bulan ini skincare habis nih, lipstik habis nih, ya beli dulu deh gitu ya. Padahal sebenarnya harga lipstik kan lumayan ya, harga skincare atau harga mungkin nonton bioskop, yang sebenarnya kita itu muncul idenya secara spontan atau tidak terduga, tapi sebenarnya kalau kita mau, kita bisa planningin, tapi kita tambal sulam, tanpa kita sadarin kalau kita basic bawahnya fondasinya nggak kuat, itu akan cepat goyang. Dan berapa banyak teman-teman di sini yang mungkin tambal sulam dan terkena dampak dari COVID-19 ini nggak banyak sekali yang langsung ambruk ya, langsung bangunannya ambruk atau mungkin masih miring lah ya, tapi udah nyaris-nyaris nih share, udah nyaris-nyaris mau hancur. Jadi teman-teman perlu mengenali kalian ada di kondisi yang mana. Nah, gimana caranya? Oke, kita coba lihat dulu ya. Tadi teman-teman ada chat di mana nih? Oke. Oh, oke. Kuota. Wow, kuota ya. Di Beberapa kuota, juga. di skincare, di gaming. Iya. Oke. Kayaknya Ini skincare sekarang jadi kebutuhan pokok ya. iya, betul-betul. Rata-rata cewek ada yang pada jawabnya skincare ya. Iya. Karena Ada mereka di mau makanan. punya kulit yang glowing ya. Iya, iya. Iya, iya sih. Oke. Siapa yang nggak mau ya punya kulit glowing ya? Benar-benar sekali. Iya. Oke, lanjut Mbak Shirley. Oke. Nah, teman-teman kalau kalian tetap mau punya skincare ya, yang sesuai dengan kalian, terus juga tetap punya budget game, punya misalnya buat makan, buat kota, nggak apa-apa, asal teman-teman bisa kelola dengan baik ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu kita kategorikan. Nanti akan saya jelaskan terakhir ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tadi dalam kondisinya udah ambyar gitu ya, keuangannya lagi ambyar, nggak tahu atau mungkin pengen punya fondasi yang kuat gitu. Jadi jangan mudah roboh. Nah, teman-teman berarti harus belajar gimana transformasi cara kita kelola keuangan. Atau bahkan nih, mumpung teman-teman mungkin belum bekerja secara formal, belum masuk dunia pekerjaan yang sesungguhnya, kalian harus mulai mempunyai dasar-dasar yang kuat gitu ya. Dulu mulai bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, dan juga gimana cara ngatur uang yang ada saat ini. Nah, gimana cara transformasi cara kelola uangnya? Oke, yaitu dengan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan ini semudah teman-teman pesan ojek online atau pesan mobil online ya. Jadi kalian tentukan kalian pick up point-nya di mana, lalu kalian mau pergi ke destination point-nya di mana. Dari situ, biasanya nanti pada saat kalian udah di dalam mobil atau di dalam ojeknya, kalian akan menentukan, Pak, lewat sini aja. Atau si bapaknya yang menentukan,
Dek, lewat sini aja gitu ya. Nah, sebenarnya kendaraan yang kita pakai, jalur yang kita pakai, berapa lama kita mencapai ke sana itu ditentukan oleh titik di mana kita berada dan titik kita mau kemana ya. Jadi teman-teman, untuk mau teman-teman punya keuangan yang lebih baik, harus tahu dulu hari ini kalian ada titik mana, dan hari ini nanti kalian beberapa tahun lagi, atau mungkin tiap orang punya framework yang berbeda-beda. Ada yang pengen setahun lagi, ada yang pengen 5 tahun lagi, atau yang udah jangka panjang banget 10 tahun lagi. Sudah punya planning, ya pengen tujuan keuangan apa yang disiapkan. Nah, kalau saat ini belum punya, nggak apa-apa. Tapi setelah ini nanti mulai bikin ya. Mulai bikin dulu aja sketsanya, apa aja sih yang harus dipersiapkan. Tapi saya akan membantu teman-teman bahwa untuk mulai evaluasi kondisi keuangan itu mulainya dari mana? Mulainya dari sekedar sesimpel membuat catatan keuangan. Membuat catatan keuangan itu sama dengan hari ini saya makan keluar berapa biayanya. Hari ini saya bayar top up kuota internet keluar uang berapa, masuk pos kuota gitu ya. Lalu atau teman-teman hari ini saya mau berdonasi, lalu saya masukin kuota berdonasi. Nah, buat catatan keuangan supaya kalian tahu kalian itu lemahnya di mana. Pengeluaran-pengeluaran kalian itu polanya seperti apa, berapa besar jumlahnya. Dan kalau nanti ternyata setelah kalian evaluasi, wah ternyata saya pengeluaran tuh sering banget ya, ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Nah, berarti ini harus lebih dipersiapkan. Lalu yang kedua yang kalian bisa lakukan untuk evaluasi kondisi keuangan adalah melakukan financial health check up. Yang mana sebenarnya konsepnya sama seperti teman-teman cek gula darah, cek kadar kolesterol, cek golongan darah apa. Nah, ini sebenarnya financial health check up ini kita pengen tahu teman-teman itu alokasi untuk tabungannya per bulan berapa sih ya? Udah cicilan utangnya itu kebanyakan atau enggak, masih dalam ideal atau enggak. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi harus tahu dulu kondisi keuangan kalian di mana. Dan setelah kita tahu, setelah kita tahu, baru kita mulai bisa merencanakan. Merencanakan ini seringkali banyak orang salah kaprah. Seringkali orang itu ngincarnya nyaman dulu, padahal sebenarnya yang harus kita incar itu aman dulu. Jadi pastikan aman, baru dari kita aman, kita baru beranjak ke nyaman ya. Sama kayak hubungan kan, sama kalau kita PDKT kan. Kita cari PDKT cari yang apa? Nyaman. Oh. Ya, tentu kita harus cari yang aman juga kan ya. Nggak mungkin kita cari orang psikopat dong. Pasti kita cari orang, latar keluarganya baik-baik, ya orangnya baik-baik. Baru kita cari, nyambung nggak sih kita ngobrol sama dia, gitu kan. Nah, sama seperti keuangan juga kayak gitu. Kita cari dulu nih, amankan keuangan kita, lalu kita incar kenyamanan keuangan kita, baru dengan nanti suatu hari kita mau distribusi kekayaan kepada orang yang kita tinggalkan, akan jauh lebih enak. Ya. Dan dalam semua faktornya itu akan ada yang namanya pajak. Nah, ini saya detailkan lagi bahwa ternyata fondasi di dalam kita membangun perencanaan keuangan itu dasarnya apa sih? Mulai dari arus kas. Ya, apa yang besar harus lebih apa yang besar dari apa yang kita keluarkan. Ya, itu namanya arus kas kita positif. Kalau arus kas kita negatif, berarti apa yang keluar jauh lebih besar daripada apa yang didapatkan. Nah, sedangkan teman-teman harus kredit utang gitu ya. Utang boleh nggak? Boleh-boleh aja sebenarnya, boleh-boleh aja, tapi untuk tujuan apa? Utangnya kalau bisa untuk tujuannya yang produktif. Jadi kalian pun dapat menambahkan nilai atas mungkin pekerjaan, atas hidup kita, ada progres gitu ya. Ada mungkin bisa mencari uang lebih banyak lagi, atau bisa teman-teman sendiri kalau sampai kalian jatuh dalam utang kredit konsumtif, pokoknya totalin semua utangnya itu, cicilannya nggak boleh lebih dari sepertiga dari pendapatan kalian per bulannya. Ya, jadi cicilan sama pacar, cicilan sama orang tua, cicilan sama pinjaman online, cicilan sama kartu kredit, cicilan semuanya, cicilan KPR, kalau nanti ada, digabungin nggak boleh lebih dari sepertiga. Nah, sedangkan yang terakhir yang kadang-kadang dilupakan itu ngomong soal dana darurat. Dana darurat itu penting banget, apalagi dalam kondisi pandemi ini, di mana kita nggak tahu nih pandemi ini tuh berakhir sampai kapan. Jadi kita sebaiknya persiapkan dana darurat di mana bisa dipakai dalam kondisi darurat, mendadak, tidak terduga, kalian tinggal ambil dari dana situ. Kebanyakan orang yang tidak punya dana darurat ini, mereka akan ambilnya dari mana? Mereka akan ambil darinya dari investasi jangka panjang. Mereka akan pinjam. Mereka akan pakai pos-pos pengeluaran lain yang sebenarnya udah dialokasikan buat hal yang lain, tapi
dipakai kepaksa buat dana darurat ya. Karena itu kita perlu buat alokasi dana darurat. Apalagi buat teman-teman, apakah teman-teman mahasiswa, teman-teman pelajar perlu buat dana darurat? Perlu ya. Apalagi kalau teman-teman yang ngekos, itu wajib hukumnya ya. Nah, yang kedua, kita lindungi diri kita dari resiko-resiko yang jangka panjang, resiko-resiko yang sifatnya mungkin jarang terjadi, tapi sekali terjadi kerugiannya besar. Nah, ini bisa dilindungi dengan asuransi. Resiko kalau kalian sakit, resiko kalau kalian sakit kritis, kalau kalian meninggal dunia. Nah, yang ketiga itu adalah baru investasi dan tujuan keuangan. Di sini kita baru bicara nyaman. Di sini kita baru bicara mau nyampe ke tujuan keuangan apa sih? Misalnya teman-teman mau sekolah lagi, teman-teman mau beli rumah, teman-teman mau nikah, itu semua, atau teman-teman cuma mau liburan keliling dunia, silakan, boleh, apapun tujuannya, yang penting kita rencanain dan buat investasi ya, buat planning untuk melakukannya, buat action untuk melakukan planning tersebut. Nah, yang terakhir adalah dana pensiun dan kebebasan keuangan, baru bicara soal warisan. Nah, ketika di dalam ini adalah sebuah sebenarnya saya yakin teman-teman udah melakukannya ya, cuma kita cuma mengingatkan aja teman-teman buat anggaran. Buat anggaran ini penting. Karena setelah tadi teman-teman tahu evaluasi kondisi keuangan, dan kalian mulai restart, menentukan ulang prioritas kalian pengeluarannya seperti apa. Contohnya kalian bisa urutkan berdasarkan jenis pengeluaran, berdasarkan kalau teman-temannya pengeluarannya pendapatannya fluktuatif, bisa dibuat mana yang pengeluarannya tetap, mana pengeluaran variabel, pokoknya dibuat skala prioritasnya ya. Lalu teman-teman untuk pengeluaran sendiri sebenarnya saya biasanya bagi ke dalam 5 hal ini. Ada pengeluaran yang sifatnya kebutuhan pokok. Kalau teman-teman mungkin tadi ya kuota internet udah jadi kebutuhan pokok ya. Lalu makanan ya tentu biasanya yang makanan bukan nggak masuk jajan ya, makanan yang benar-benar makanan kebutuhan pokok. Nah, lalu apa aja sih yang kewajiban yang harus kalian bayar? Misalnya kewajiban untuk bayar biaya kuliah, bayar uang kos. Ini adalah yang dibayar kepada pihak ketiga dan biasanya kita udah tahu nih tiap bulannya atau tiap semesternya kita harus bayar berapa. Udah bisa kita prediksi. Yang ketiga itu bicara soal donasi, ya donasi bisa zakat, perpuluhan, atau pemberian ke orang tua, ke adik kakak, atau juga pemberian pada untuk APD ataupun korban COVID-19 ya. Boleh, tapi dialokasikan aja, jadi tidak mengganggu pengeluaran kalian yang lain. Lalu bicara tadi soal dana darurat dan investasi. Dan terakhir adalah bicara soal kebutuhan, pengeluaran yang sifatnya non esensial. Nah ini contohnya seperti apa? Ya, Netflix, ya, atau pengeluaran yang mungkin ya pengen jajan, es kopi, boba. Nah ini bisa masuk ke dalam non esensial. Nggak penting-penting amat sih, masih bisa bertahan hidup walaupun nggak ada kebutuhan ini, nggak ada pengeluaran-pengeluaran non esensial. Nah teman-teman biasanya nih muncul pertanyaan yang saya harus alokasi berapa persen? Nah, ini biasanya saya akan kembalikan lagi ke teman-teman. Kalian masing-masing pengeluaran ini berapa persen sebelumnya? Gitu. Nggak mungkin saya bisa bikin pukul rata, oh kamu harus 20%, kamu harus 30%. Nggak bisa. Jadi namanya financial planning itu kita sesuaikan dengan orang per orangnya. Ya. Nah, ketika teman-teman mengeluarkan pengeluaran, banyak kok hal-hal sederhana yang bisa dilakukan ya, mulai dari teman-teman bisa atur menu delivery secukupnya, nonton online secukupnya, dan justru malah kuota internetnya bisa dipakai nih untuk hal-hal yang seperti ikut webinar hari ini, yang bisa menambahkan nilai buat kalian dan juga membantu kalian untuk lebih produktif, lebih bisa mengelola keuangan, bisa lebih agile dan menyesuaikan dalam tantangan-tantangan yang akan terjadi. Lalu teman-teman juga bisa kurangi beberapa kebutuhan yang pengeluaran yang sifatnya tidak terlalu penting. Dan untuk beberapa kewajiban mungkin bisa lakukan restrukturisasi dan negosiasi. Oke, dan yang terakhir teman-teman saya akan kasih simulasi ya. Untuk simulasi ini adalah salah satu contoh yang saya ambil DP rumah pertama. Oke, saya mau tanya teman-teman di sini, siapa yang mau punya rumah sendiri sebelum 30? Oke. Semuanya mau ya? Iya. Pengen punya rumah sendiri sebelum 30 ya. Kalau teman-teman masih usianya 20 ya masih punya 5 tahun lah ya. Minimal 5 tahunan lah ya berarti untuk mencapai rencana kalian. Nah, saya akan bantu teman-teman untuk buat simulasi gimana untuk capai rumah pertama. Oke.
Bayangkan ya rumahnya model apa. Lalu misalnya, oke, kita perlu realistis juga ya. Ketika membuat tujuan itu, memang tujuan impian itu penting. Tapi kita juga perlu realistis. Kondisi saat ini pasar seperti apa? Keadaan industri properti di Indonesia seperti apa? Saya ambil contoh sederhana aja. Oke, teman-teman, untuk rumah pertama nggak perlu yang terlalu mewah, punya kolam renang dulu. Paling nggak cuma rumah yang sederhana dulu deh. Misalnya rumah harga 500 juta ya. Saat ini apakah masih ada 500 juta? Ada, yang 300 juta ada, 200 juta juga ada. Cuma memang mungkin nggak di tengah kota, di pinggiran kota. Nah, saya bantu untuk, kalau teman-teman sampai opsinya nih untuk 500 juta, kan jumlahnya cukup besar ya, apalagi kalau teman-teman belum bekerja. Oke, kita misalkan pakai teman-teman angka, kalau teman-teman ini melakukan KPR, ya, jadi DP, kalian siapin DP-nya dulu minimal 30%-nya, 70%-nya kalian KPR-in ya. Lalu berapa lama lagi kira-kira belinya? 5 tahun. Harusnya ini angka yang cukup konservatif ya. Lalu kenaikan harga rumahnya 10% per tahun saya asumsiin. Lalu estimasinya saya asumsiin 12%, bunga KPR 11% per tahun ya. Periode pinjaman sekitar 15 tahun. Oke. Kira-kira kalau berdasarkan hitungan seperti ini teman-teman berarti DP harus nyiapin 150 juta ya. Gitu. Lalu berarti sisanya KPR butuh sekitar 350 juta. Ya. Tapi ternyata teman-teman, secara kalau kita nyiapin dalam waktu 5 tahun, itu ada namanya inflasi. Dan dalam waktu 5 tahun itu ternyata kekurangan dana untuk DP-nya bukan 150 juta, tapi jadi 247 juta. Lalu, teman-teman, untuk utang kalian dalam 15 tahun itu kita hitung, itu bukan 350 juta, tapi 575 juta. Ya, yang mana teman-teman kalau kalian mau mencapai dana rumah pertama DP 30%, berarti apa yang harus dilakukan nih dari sekarang sampai 5 tahun ke depan? Berarti teman-teman dari sekarang sampai 5 tahun ke depan investasi untuk DP-nya yuk 3 juta per bulan. Kalian arahkan kemana investasinya? Bisa cari investasi yang bisa menghasilkan minimal sekitar 12% per tahun. Ya, lalu untuk simulasi KPR-nya berarti dari tahun ke-5 sampai tahun ke-15 tahun kemudian, berarti tahun ke-20, kalian berapa yang harus dibayar cicilannya, yaitu 6,5 juta. Nggak 3 juta lagi ya, jadi karena ada inflasi, berarti 6,5 juta. Lalu, biasanya untuk mengajukan KPR ini, biasanya bank akan lihat slip gaji kita, ya, atau kita lihat pendapatan rekening koran kita kalau kita bisnis. Biasanya dia akan lihat, dan biasanya dia akan ambil angka yang diizinkan untuk boleh cicilan, itu sepertiganya dari gaji kita, dari pendapatan bulanan. Karena itu biasanya kalau teman-teman mau cicilannya 6,5 juta, berarti teman-teman biar nggak berat, kalian harus punya minimal penghasilan 22 juta. Gitu. Rencana keuangan itu bukan sesuatu yang mengawang-awang, yang seperti magic, yang nebak-nebak aja, tapi kita ada data, kita ada perhitungan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, sekarang kalau teman-teman baru belum mulai bekerja, lagi mulai cari, berarti kita mulai pikirnya gimana caranya, paling nggak minimal investasi untuk DP dulu 3 juta per bulan. Ya. Bukan 3 juta itu ininya ya, bukan gajinya ya, tapi kita coba cari investasinya untuk DP-nya 3 juta per bulan. Berarti teman-teman harus gajinya lebih dari 3 juta dong. Ya, atau kalau kalian misalnya saat ini bekerjanya di satu tempat, coba pikirin lagi, saya punya hobi apa nggak ya, atau punya keahlian apa yang bisa digunakan untuk menambah penghasilan. Karena salah satu cara untuk mengelola keuangan yang paling terbaik adalah harus punya uangnya dulu ya. Jadi caranya untuk teman-teman bukan cuma mikirin dana yang kita punya doang, tapi juga kita berpikir gimana cara kita untuk bekerja, gimana cara kita punya etika kerja yang baik, dipercaya sama orang, punya keahlian-keahlian yang bisa membantu teman-teman untuk bisa menghasilkan uang. Tentunya bukan cuma soal uang, tapi juga bicara juga soal teman-teman sehat, teman-teman juga bisa punya pergaulan yang positif dan lain-lain. Ya, tapi uang adalah salah satu untuk membantu kita untuk mencapai apa yang kita mau. Ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman saya kasih angka begini, jangan jadi jiper ya, jangan jadi takut, tapi justru jadikan ini sebagai sebuah semangat. Karena salah satu keunggulan kalian adalah kalian tahu di saat kalian masih saat ini berumur usia muda banget ya, baru lulus kuliah atau baru mau masih kuliah. Kebayang nggak kalau kalian baru tahu tentang angka ini ketika kalian udah usia 30, 40 ya, itu udah jauh lebih
lebih menantang lagi untuk ngejar ketertinggalannya. Tapi karena kalian baru usia 20, ini akan jauh lebih mudah buat kalian mengukur tenaga kalian, gitu ya, mengukur gimana strategi untuk bekerja secara cerdas, gimana cara strategi untuk kerjanya juga keras, gimana untuk kalian mengembangkan hobi kalian mungkin bisa jadi sesuatu yang menghasilkan uang, seperti itu. Jadi buat teman-teman ya, kalau saat ini mungkin masih uang jajannya dibantu sama orang tua, mungkin jadi bisa satu alasan juga untuk belajar bersyukur ya, bahwa ternyata wow, membesarkan saya itu tidak mudah. Lalu teman-teman, ketika kita investasi, oke, ini angkanya tadi saya pakai angkanya tadi 3 juta ya per bulan. Nah, tapi ternyata kalau 3 juta saya nggak punya nih share, saya cuma punyanya 500.000 per bulan. It's okay, nggak apa-apa. Kita nggak usah mulai dari angka 3 juta dulu, baru kita benar-benar mulai. Tapi kalian bisa mulai dari angka 500.000 per bulan dulu. Atau kalian cuma bisanya 100.000 per bulan dulu, nggak apa-apa. Misalnya saya pakai angka asumsi 500.000 per bulan. Dengan perhitungan yang sama, time value of money, nilai di mana bunga berbunga, seperti hitungan inflasi tadi. Teman-teman, ketika kita berinvestasi 500.000, 500.000, 500.000 dari bulan ke bulan, kita rutin, konsisten aja. Ternyata ketika kita 500.000 itu dalam waktu 20 tahun bisa mencapai 1,1 M. Ya, walaupun tentu ketika harga 20 tahun lagi 1,1 M ini mungkin udah nggak sewah seperti sekarang ya. Tapi kita jangan pernah remehkan hal-hal kecil yang kita lakukan. Karena kalau teman mau jadi miliuner, tentu bisa 500.000 per bulan lakukan konsisten. Tapi tentu kalau teman-teman tadi mau punya rumahnya jangan cuma 500.000. Kalian naikin tadi minimal sekitar 3 juta. Dan itu pun baru satu tujuan keuangan. Jadi lebih lagi ya. Oke. Dan kalau kalian sama sekali misalnya nggak sama sekali menabung, nggak sama sekali berinvestasi, berarti nggak ada yang ditumbuhkan, nggak ada uangnya kemana-mana gitu ya. Mau kalian pertumbuhan ekonomi lagi bagus, mau pertumbuhan ekonomi lagi menurun, ya nggak ada uangnya, tetap nol-nol aja. Ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau, di dalam Finansialku sendiri kita ada e-book, teman-teman bisa download secara gratis, kalian tinggal bit.ly Finansialku 20-an, kalian tinggal masuk ke situ, kalian bisa download, itu ada isi data-data dulu, jadi kalian perlu isi beberapa data, baru kalian bisa nanti terima downloadnya dalam bentuk email. Itu adalah perencanaan keuangan untuk usia 20-an, ya. Oke. Dan saya senang banget dengan quotes ini, di mana Christine L. Obok ini berkata bahwa we repeat what we don't repair. Jadi kita akan mengulang hal-hal yang kita nggak perbaikin. Contoh, teman-teman punya kebiasaan tiap hari bangun jam 5 subuh gitu. Kalau kita nggak perbaiki, atau kita teman-teman punya kebiasaan tidurnya begadang, kalau kita nggak perbaiki, kita akan begitu-begitu aja kan kesetnya. Bangun lagi jam segitu, tidur lagi jam segitu. Sampai kita akhirnya perbaiki pola tidur kita baru akan berubah ya. Lalu kalau teman-teman punya pertanyaan nanti bisa silakan, mungkin di sini kita akan tanya jawab, tapi kalau punya pertanyaan lagi yang detail juga bisa lewat aplikasi Finansialku. Oke, sekian sih penjelasan dari saya, Mbak Hani. Oke, Mbak Shirley, ini menarik banget topik kita hari ini ya, ngomongin tentang financial planning. Yang sudah dijelasin sama Mbak Shirley tadi adalah khususnya untuk kita kaum milenial usia 20, 10 tahun lagi kita bisa beli rumah ya Mbak ya? Ya. Nah, yang jadi pertanyaan nih Mbak, kalau misalnya mereka, biasanya kan kalau kita kerja, apalagi baru fresh graduate, itu gaji kan nggak mungkin besar Mbak. Iya. Nah, itu dia Mbak. Gimana tuh Mbak mensiasatinya supaya kita bisa tetap punya rencana ke depan dengan tabungan yang sekedarnya. Coba katakan gini Mbak, misalnya gaji mereka UMR. UMR kita adalah 4 juta ya Mbak. Nah, menurut Mbak, 4 juta ini berapa persen kita gunakan untuk kebutuhan kita, berapa persen untuk investasi, berapa persen untuk cicilan, dan lain-lainnya. Mungkin Mbak Shirley bisa sharing. Oke, ini biasanya sih tadi saya biasanya lihat dulu dari teman-teman sendiri pattern-nya seperti apa. Karena ada yang kasus-kasus di mana pengeluaran buat bayar kos saja udah 50%-nya gitu ya, biaya hidup untuk yang pokoknya 50%. Jadi saya nggak bisa pakai angka-angka yang biasanya banyak orang pakai tuh di beredar banyak di Instagram tuh 50 20 30 gitu, 50 30 20.
nggak bisa. Kita nggak bisa pukul rata seperti itu. Kita harus lihat case by case-nya. Tapi kalau buat teman-teman misalnya saat ini punya cicilan utang ya, kalau bisa jangan lebih dari sepertiga. Kalau udah lebih dari sepertiga itu udah ngos-ngosan. Jadi sepertiga itu cicilan utangnya maksimum. Kalau kalian nggak punya utang, berarti itu bagus banget. Angka sepertiga itu bisa kalian pakai buat investasi, atau kalian pakai misalnya buat donasi, atau buat kebutuhan bantu orang tua. Nah, sedangkan kalau teman-teman yang misalnya, tinggal sama orang tua, jadi kebutuhannya mungkin nggak terlalu banyak. Berarti kalian bisa naikin berapa angka minimal untuk investasi, untuk nabung. Kalau saya biasanya sebut untuk anak muda, minimal 20%. Tapi kalau masih single, 50% juga masih bisa. Ya, bahkan ada orang-orang yang saya tahu 70% menabungnya. Jadi buat teman-teman yang single masih muda gitu ya, itu udah enak banget lah. Itu justru harus kayak ibaratnya kita tuh kalau naik mobil tuh ngegasnya di situ di usia 20. Jadi harus lebih semangat ya di usia muda. Ya, Kita punya betul. 100% gaji, kalau bisa 30% yang kita gunakan untuk kebutuhan kita ya. Ya. Sisanya gitu kan. Betul. Ini kebanyakan 70%-nya untuk kebutuhan, sisanya buat nabung ya, Mbak. Iya. Itu. Oke, kalau sebelum kita, mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Kalau ada yang mau tanya boleh chat di room chat, atau mungkin bisa bertanya secara langsung, nanti saya buka unmute-nya. Oke, Mbak, aku mau tanya Mbak, kalau menurut Mbak ya, kartu kredit itu perlu nggak sih Mbak untuk kita? Oke, kartu kredit sebenarnya itu bisa digunakan untuk alat transaksi ya. Jadi contohnya teman-teman kalau pakai beli misalnya buku di luar negeri di Amazon gitu kan, kita bayarnya pakai kartu kredit jauh lebih enak ya, lebih praktis. Udah gitu teman-teman kalau kalian juga misalnya traveling biasanya ada special promo kalau kalian bayarnya pakai kartu kredit. Misalnya pada saat Garuda Travel Fair atau mungkin apa fair, nah itu pakai kartu kredit tertentu itu udah lebih enak ya, bisa ngumpulin miles-nya juga. Nah, buat teman-teman yang perantauan, saya juga dulu anak kos ya, Mbak. Jadi kayak banyak teman-teman saya juga anak perantauan. Nah, kalau contohnya mereka sering pulang ke Lombok atau ke Bali, bolak-balik mahal gitu ya. Udah aja mereka pakai kartu kredit, mereka kumpulin miles-nya. Itu lumayan banget bisa membantu untuk ngumpulin poin untuk penerbangan gratis berikutnya. Nah, itu boleh nggak apa-apa. Atau teman-teman ada juga yang modelnya kalau misalnya beli ngumpulin untuk kayak misalnya di supermarket ngumpulin poinnya, boleh. Tapi yang nggak boleh itu adalah kalau untuk pembayaran untuk belanja yang sifatnya konsumtif itu jangan dicicil. Karena kalau teman-teman bayarnya nyicil, kalian bisa jadi nanti pembayarannya tuh dikenain bunga. Jadi kalau untuk pengeluaran konsumtif boleh pakai kartu kredit, tapi bayar full langsung di bulan berikutnya sebelum jatuh tempo. Jadi kalian nggak kena bayar denda, nggak kena bayar cicilannya. Nggak kena bunga juga gitu. Jadi memang sebenarnya kartu kredit itu sangat menguntungkan ya jika kita bisa bijak menggunakan kartu kredit tersebut gitu. Jadi depend on people-nya, tergantung dari orang pribadi atau individu tersebut bisa mengelola kartu kredit atau tidak gitu. Cuma memang yang sering terjadi adalah bagaimana mereka berpikir, oh ya udah pakai kartu kredit gitu kan, bisa bayarnya nanti. Nah, pada saat pembayaran itu yang jadi permasalahan ya kan ya. Jadi makin lama tidak terbayar, akhirnya hutangnya numpuk, bunganya juga semakin lama semakin berjalan gitu. Iya. Sebenarnya sekarang juga muncul sindrom baru sih Mbak, pakai pay letter, pakai pinjaman online ya. Benar. Nggak, kalau kartu kredit kan harus apply dulu, mungkin harus ditunggu di approve sama banknya. Tapi kalau saya tidak menyarankan teman-teman untuk pinjaman online ya. Apalagi mungkin teman-teman mau beli HP baru pakai pinjaman online, janganlah gitu. Pinjaman online ini yang jadi permasalahan sekarang Mbak. Jadi masih banyak sekali fintech ilegal ya yang memudahkan cara peminjaman hanya dengan KTP dan mungkin NPWP, data, kemudian uang ditransfer gitu. Ya, betul. Ya, teman-teman, ya itu bisnisnya tumbuh karena sebenarnya banyak permintaan juga ya enggak? Iya. Karena teman-teman banyak yang mau juga gitu pakai meskipun bunganya 0,65%, bunganya tinggi pun teman-teman masih mau. Padahal sebenarnya kalau kita hitung 0,65%, 0,5% itu hitungannya per bulan. Iya. Bayang nggak sih kalau pinjamnya cuma 2 juta, terus bunganya 0,5%, teman-teman bayar bunganya itu udah 100.000.
Iya. Jadi, wow, udah pinjem itu akan setiap bulan ngegulung. Jadi kalau bisa Iya. teman-teman sekritis-kritis apapun jangan pinjaman online ya. Oke. Kita pikirin cara yang lain aja. Oke. Baik, ada pertanyaan nih Kak yang dari Yahya. Kak, apa investasi yang dapat 12% per tahun? Oh ya, tadi yang ada di slide. Oh, oke. Oke, apa itu yang investasi apa tuh Sebenarnya yang 12%? ini mengecualikan kondisi saat ini ya. Kalau Hmm. pandemi COVID-19 ini kan memang secara umum banyak investasi yang lagi menurun. Tapi sebenarnya biasanya kalau berdasarkan data statistik dari tahun 98 ke 2008, biasanya ketika terjadi krisis dan krisis itu sudah mulai berpotensi untuk selesai, biasanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun setelah krisis itu naik besar sekali pertumbuhannya. Jadi teman-teman kalian kalau saat ini kondisinya, saya mau kasih sebelum saya sebutin jenis investasinya, saya cuma mau kasih tahu dulu, punya dana darurat dulu. Jadi kalau sebelum kalian investasi, mulai dana investasi kalian, uang kalian mau diinvestasikan, punya dana darurat dulu. Karena ya itu tadi baik lagi kita pandemi ini belum tahu sampai kapan dan kalian pun dalam investasi itu masih baru belajar. Dan sekarang pun investasinya tuh masih fluktuasi. Jadi kalau kalian masuk sekarang, belum tentu kalian dapat harganya itu pas lagi oke untuk nanti cepat naik ya. Makanya ketika kalian mau investasi saat ini, investasinya itu diarahkan untuk tujuan yang jangka panjang. Jadi nggak butuh dananya cepat-cepat diambil. Dan kalau memang kalian saat ini belum punya dana darurat, punya dulu dana darurat. Ya. Kalau buat teman-teman yang belum menikah, minimal punya 6 bulan. Tapi kalau teman-teman yang sudah menikah, punya anak, punya tanggungan, minimal harus punya 12 bulan kali dari pengeluaran bulanan. Kalau teman-teman misalnya 6 bulan terlalu berat, oke, paling nggak punya dulu deh 3 bulan pertama. Dan 3 bulan pertama masuk ke 6 bulan. Jadi goals-nya dibagi-bagi lagi, gitu. Dibagi-bagi dulu. Jadi jangan sama sekali, kadang-kadang kan kita, tujuannya gede banget, terus akhirnya kita nggak mulai-mulai, atau kita nunggu semua ideal dulu baru kita mulai. Jangan, kita mulai dulu aja dengan dana sedikit pun nggak apa-apa. Sedangkan kalau investasi, kalau teman-teman tadi saya pakai ilustrasi 12%, apakah ada? Tentu ada. Di Indonesia ada banyak ya investasi yang bisa 12%. Teman-teman bisa dari saham, teman-teman bisa dari reksadana, teman-teman bisa dari peer-to-peer lending, itu ataupun bahkan yang lebih agresif pun ada di atas itu. Tapi kalau teman-teman masih pemula, kalian bisa mulai dari reksadana. Reksadana ini cukup friendly, cukup ramah untuk teman-teman investor pemula. Jadi kalian bisa pelajari dari reksadana, ataupun kalau kalian mau, kalian mulai bisa masuk ke saham, atau juga bisa ke peer-to-peer lending. Oke, baik Kak Shirley. Itu kan yang sudah berpenghasilan. Tapi kalau misalnya nih, banyak nih dari pertanyaan teman-teman, mereka ini mahasiswa, belum punya penghasilan, belum punya uang saku, tapi pengen Kak Shirley ini punya investasi. Menurut Kak Shirley itu seperti apa? Oke, sebenarnya untuk reksadana, teman-teman itu modalnya kita reksadananya pakai agen penjual reksadana online ya. Jadi ada banyak sekarang. Contohnya ada Bibit, Tanam Duit, ada Ajaib, ada macam-macam yang teman-teman bisa pilih. Itu teman-teman modal minimalnya minimal ada yang mulai dari 10.000, ada yang mulai dari 100.000. Jadi itu udah sangat terjangkau sekali. Mulai dari 100.000 kalian bisa setiap bulan top up aja investasinya ya. Atau peer-to-peer lending pun ada yang mulai dari 100.000. Buka saham pun beberapa perusahaan sekuritas itu ada yang mulai dari 100.000. Jadi teman-teman hanya dengan modal berdasarkan 100.000 kalian udah bisa mulai berinvestasi di 3 investasi ini. Nah, masalahnya adalah mungkin kalau cuma 100.000 yang bisa dibelinya sedikit, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Belinya yang penting kalian sambil belajar, nanti setelah kalian makin menguasai, masukin modalnya tentu lebih banyak. Ya, tapi kalau kalian saat ini masih belajar, anggap aja biaya ikut kursus, biaya ikut investasi mulai dulu 100.000. Jadi buat mahasiswa, justru saya juga mulai berinvestasi nih, Mbak Hani, saya mulai dari mahasiswa. Oh gitu. Ya, waktu saya orangnya cukup kepo gitu ya, saya orangnya senang berpetualang, saking senang berpetualangnya pergi ke bank, pergi. Jadi kalau ada misalnya di kampus itu dulu suka ada pameran-pameran gitu ya, saya biasanya suka nanya gitu, oke. Saya sampai pernah nanya ke sebuah bank, saya pernah nanya, Mbak, saya kesini mau beli emas, bisa nggak? Saya sempat nanya kayak gitu. Jadi, tanya bodoh pun nggak apa-apa, justru mereka senang gitu. Biasanya mereka udah appreciate, ternyata kita ini anaknya mau cari tahu, mau ngobrol gitu ya.
kepo yang baik itu kan seperti ini ya Mbak ya? Ya, gitu. Jadi tanya aja, justru kalian jadi tahu. Oh, karena kalian sendiri yang cari tahu. Jadi nggak akan dengar terus lupa gitu. Tapi karena kalian cari tahu, jadi kalian ingat. Nah, ini pengalaman-pengalaman seperti ini itu sebenarnya sekarang udah bisa gampang kalian cari di online ya. Bisa kalian lihat YouTube review apa, investasi apa gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau investasi dan kalian coba cari pengalaman sendiri, silahkan tanya, cari customer service-nya atau account officer-nya. Karena reksadana biasanya ataupun di saham biasanya mereka akan ada munculin tuh kayak call center, service center, itu mau tanya juga boleh. Atau kalian cari di frequently asked question-nya dia. Jadi biasanya ada FAQ-nya, nanti itu cari di situ. Nah, tentu ketika misalnya teman-teman, biasanya anak-anak mahasiswa ini kritis-kritis nih, Mbak Hani. Nggak apa-apa, tanyain aja pertanyaan bodoh sekalipun nggak apa-apa. Toh ini juga uang kalian gitu. Jadi kalian juga berhak untuk bertanya hal-hal yang bodoh. Karena 100.000 itu berharga loh gitu. Kalian bisa investasi, bisa mulai belajar untuk mengembangkan nilai uang kalian sendiri. Oke. Ada yang bertanya lagi nih, Kak Shirley. Kalau misalnya tiba-tiba sudah nabung, kemudian ada permasalahan, apakah bisa menggunakan dana darurat yang sudah kita simpan? Gitu. Boleh. Jadi kalau misalnya dana darurat itu memang tujuannya untuk dihabiskan ya. Dihabiskan dalam artian kalau memang ada kondisi dana darurat mendesak, pakai aja uangnya, jangan disimpan-simpan, toh kita juga udah alokasikan. Makanya ketika kita biasanya investasi dana darurat itu kita nggak tempatkan di dalam instrumen yang tinggi resiko. Misalnya seperti saham atau simpan di dalam properti yang tidak liquid. Kita simpan dana darurat itu di dalam, biasanya di deposito, di dalam bank, di dalam logam mulia, atau juga kita di reksadana pasar uang. Kenapa reksadana pasar uang? Kalau dibandingkan reksadana yang lain, itu cenderung yang resikonya paling rendah dan teman-teman cukup liquid, cukup cepat untuk dicairinnya. Gitu. Biasanya berapa persen ya dana darurat? Biasanya sih dana darurat itu, kalau saya biasanya ngincernya penuhi dulu dana daruratnya. Tapi kalau teman-teman punya tujuan keuangan yang jauh lebih perlu urgent untuk cepat-cepat disiapin, boleh kok paralel. Boleh, tapi akan lebih tenang secara batin ya ketika kita investasi, tapi kita udah punya cukup uang aman yang sudah kita diversifikasi ke dalam produk yang lebih rendah resiko, which is teman-teman rendah resiko itu kan teman-teman bisa bicara soal dana darurat. Itu persentasenya tergantung sesuai aja. Iya. Kak Shirley, gini, untuk investasi itu kan salah satunya ada deposit ya. Deposito merupakan salah satu bentuk investasi. Nah, untuk seorang mahasiswa, apakah deposito itu baik untuk memulai investasi bagi mahasiswa? Atau mungkin ada investasi yang lain? Oke. Deposito itu sebenarnya saya lebih suka masukin sebagai untuk nabung ya. Nabung, karena kalau kita bandingkan dengan tingkat inflasi biasanya nggak terlalu beda jauh sama tingkat inflasi. Jadi kalau saya lebih suka itu simpan sebagai nabung. Jadi dana darurat boleh disimpan untuk deposito. Nah kalau untuk investasi, kalau mau mulai, mbaknya bisa mulai dari reksadana cari pendapatan tetap, atau juga bisa juga kalau misalnya benar mau mulai dari awal banget reksadana pasar uang juga boleh. Untuk mau investasi yang karena, ataupun juga kalau mau, tapi udah ditutup sih, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah itu yang terakhir itu mulai dari 1 juta. Jadi nanti kalau berikutnya mau yang rendah resiko ikut membantu pertumbuhan pemulihan negara ini COVID-19 bisa ikut tuh programnya pemerintah untuk obligasi negara mulai dari 1 juta aja. Oke. Kalau kita berbicara tentang financial planning, banyak banget sih ya Mbak, memang planning-planning yang harus kita siapin di masa-masa muda seperti kita ini ya. Mbak Shirley mungkin bisa sharing Mbak, dulunya seperti apa sehingga sekarang bisa menjadi independen finansial, mulainya seperti apa, apalagi mungkin pada saat Mbak Shirley menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi ya, tentunya awal mulanya seperti apa sampai dengan perjalanan Mbak Shirley sekarang. Supaya teman-teman tahu nih Mbak, bisa mengikuti jejak seperti Mbak Shirley juga gitu. Oke. Saya itu sebenarnya, sebentar ya ada notifikasi. Oke. Saya itu sebenarnya sejak SMA itu udah hidup terpisah dari rumah. Jadi udah ngekos gitu. Jadi dari SMA itu udah dilepas
dilepas sama orang tua untuk hidup mandiri. Dan sejak SMA itu ya udah bergantung sama gimana caranya tiap bulan demi tiap bulan bisa survive gitu ya. Jadi dari uang saku memang orang tua memang secara keuangan bukan yang melimpah banget, tapi juga nggak kurang-kurang banget. Jadi tiap bulan untuk sekolah masih bisa untuk biaya hidup. Tapi yang menjadi struggle saya adalah dari bulan ke bulan adalah biaya hidup. Apalagi zamannya masih sekolah, SMA, lagi senang-senangnya belanja nyobain ini, belanja baju, belanja ini, belanja itulah ya, lagi mulai puber. Gitu. Jadi di saat itu tuh mulai ngalamin krisis keuangan pertama kali itu di SMA. Ya. Saya pernah ngalamin di mana bulan tinggal sisa 2.000. Waktu zaman dulu tinggal 2.000. Ya mesti makan apa ya udah Indomie ya gitulah ya, seperti mungkin ada beberapa teman kasus yang seperti itu. Jadi ya mikir gimana caranya bisa bertahan selama 1 bulan. Nah dari krisis itu akhirnya waktu waktu kuliah itu saya termasuk orang yang sebenarnya waktu kuliah nggak tahu saya harus jurusan apa, saya cuma ikut-ikutan aja. Jadi teman-teman saya banyak masuk kuliah keuangan, saya ya udah nyemplung aja masuk keuangannya. Jadi sebenarnya masuk ke dalam financial planning pun memang mungkin ketidaksengajaan yang direncanakan sama Tuhan. Jadi ketika kuliah masuk keuangan, salah satu hal yang ternyata saya sukai adalah saya punya akses. Saya punya akses untuk bertemu dengan contoh kadang-kadang di dalam kuliah itu suka ada dosen tamu. Jadi suka ada dosen tamu datang ngobrolin kewirausahaan gitu ya. Dosen tamu datang ngobrolin soal keuangan perbankan. Nah, itu adalah sesuatu hal yang eye opening buat saya. Oh, ternyata abis kuliah itu begini ya kondisinya ya. Oh, ternyata bisnis itu begini perspektifnya secara banyak hal gitu. Nah, itu yang membuka saya akhirnya ketika dalam kuliah itu bukan cuma teori, bukan cuma textbook, tapi ilmu saya ini bisa dipraktekkan. Dan akhirnya dari situ sebenarnya jujur aja, saya baru bisa benar-benar relate dengan kuliah saya itu di semester ke-6, Mbak. Jadi semester ke-6 saya baru benar-benar, oh ini tahu yang saya pelajari gitu ya. Akhirnya saya mulai connecting the dots, saya mulai belajar lagi. Dari kuliah semester 1 sampai semester 6, hubungannya di mana sih? Kan saat itu kuliah semester 6 itu saya kuliah akuntansi. Jadi saya benar-benar nggak ngerti apa ini sih maksudnya debit kredit apa, saya tuh cuma hafalan mati aja gitu. Iya. Dan akhirnya ketika saya semester 6 saya baru mulai connecting the dots. Oh, gini toh maksudnya. Ternyata butuh pembukuan akuntansi, ternyata butuh perhitungan soal pajak, ternyata butuh soal ini dan itu. Saya mulai menghubungkan dan akhirnya disitulah akhirnya saya mulai menentukan, oke, saya mau kemana ke depannya. Dan di dalam pengelolaan keuangan, itu ternyata itu bisa kepake. Jadi contohnya nih, ilmu saya ketika ngekos, kepepet, mulai cari tahu, oke, bank seperti apa, tanya ke bank. Ketika ada event di kampus atau ada pameran-pameran di kampus, biasanya saya mendaftarkan diri, saya mau jadi panitia gitu ya, saya mau jadi LO-nya. Saya mau bantu. Di situ biasanya saya kenalan kan dengan orang-orang yang terlibat langsung di acaranya. Saya pengen ngobrol gitu. Itu sebenarnya motivasi saya ikut organisasi. Saya pengen ngembangin relasi saya. Dan ketika udah lulus kerja, waktu itu lulus kerja nggak mikirin gaji sih Mbak. Jadi waktu lulus kerja tuh cuma mikir, saya tahu saya pengen suatu hari jadi orang yang bekerjanya apakah mungkin pengusaha atau mungkin kerjanya tuh pokoknya pengen independen gitu. Nah, dari situ saya pengen tahu. Sekarang saya ngetes dulu. Di sekitar 1-2 tahun pertama itu saya ngetes kemampuan saya tuh sampai di mana. Nah, karena saya cuma ngetes, jadi waktu itu saya cuma cari perusahaan yang bisa saya jadikan eksperimen waktu itu. Akhirnya waktu itu cari perusahaan, ketemu eksperimen, oke, di sini. Nah, ketika eksperimen di situ ternyata saya menemukan, wah, saya ternyata kurang ilmu nih. Baru akhirnya bersungguh-sungguh, oke, mau belajar gitu. Ketika waktu itu ambil S2. Ketika ambil S2 benar-benar saya nggak menyanyiakan kesempatan belajar, beda dengan waktu saya S1. S1 tuh ya lebih banyak hura-hura lah ya. Ketika S2 itu benar-benar belajar, di saat belajar itu ketemu koneksi yang lebih banyak lagi, dan ternyata ya ujung-ujungnya koneksi ya. Akhirnya saya mulai, oh teman saya ada yang belajar saham gitu ya. Waktu zaman S1 pun sebenarnya ada yang belajar saham, jadi mulai belajar saham. Teman saya ada yang bilang bahwa, oh ini kok ada reksadana bagus gitu ya, saya cuma belajar reksadana. Jadi akhirnya waktu itu bisa dibilang explore,
Dan teman-teman ketika teman-teman mulai muncul kekepoan dan keponya itu masih hal yang positif, ditindaklanjuti gitu ya. Jadi ketika kita ngedengerin sesuatu, misalnya ada kuliah tamu, ada mungkin ketemu dengan jaringan tertentu, dicari tahu gitu apa sih yang bisa bermanfaat untuk kehidupan saya, dan jangan cuma cari tahu doang tapi mulai dieksekusi, mulai di planning. Oke, ini buat hidup saya sendiri relevansinya apa yang bisa saya tambahkan untuk misalnya keahlian saya, untuk cara ngelola keuangan saya, untuk saya bikin makin sehat, untuk saya bikin makin pinter gitu ya. Jadi dari situ teman-teman mulai explore lagi sendiri. Benar nggak sih si orang ini ngomong seperti ini? Benar nggak sih sesulit itu memang ngumpulin uang sesulit itu ya, investasi sesulit itu ya, di cross check gitu ya. Karena setiap orang itu opininya itu akan tergantung pada pengalamannya dia gitu. Kalau misalnya pengalaman kita mungkin dikelilingin sama orang yang bilang susah, 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 tentu akan hasilnya susah. Tapi kalau kita coba, kita punya, opini kita dibentuk oleh, pengalaman, data, gitu ya, ini begini sih, ini. Nah, itu teman-teman akan jauh lebih powerful ya, dan justru bahkan itu ilmu yang nggak akan bisa diambil sama siapapun, gitu, karena itu pengalaman kita. Gitu sih. Pengalaman yang luar biasa ya. Kalau yang saya tangkap dari ceritanya Mbak Shirley ini adalah bagaimana ketika kita mau memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi dalam hal yang positif, kemudian bagaimana cara kita memperluas networking kita, gitu kan, kemudian bagaimana kita merencanakan keuangan kita dengan baik, walaupun dengan minimal saham ya, maksudnya minimal uang yang kita miliki, kita bisa berinvestasi gitu ya. Jadi mulailah sesuatu dengan yang sedikit dulu ya, baru nanti lama-lama semakin banyak. Kalau kita berpikir harus banyak dulu ya, nggak akan kita mulai juga sih ya Mbak ya. Yeah. Karena memang karena kita berpikirnya ya udah 3 juta. Oh, itu kan sesuatu yang hal yang sulit juga gitu. Tapi kalau kita mulai dari yang kecil, kemudian menjadi habit dan kebiasaan kita, tentunya akan menumbuhkan rasa keyakinan bahwa kita bisa merencanakan keuangan kita dengan baik gitu. Ya, betul. Oke, Mbak Shirley ada sharing-sharing lain, Mbak? Buat teman-teman nih motivasi, Mbak? Ya, kalau dalam berinvestasi sih tentu teman-teman pasti semua orang pernah rugi ya. Pernah nggak Shirley ngalamin rugi yang sampai bikin sesek banget? Oh, pernah. Gitu ya. Pernah nggak Shirley ditipu orang? Oh, tentu pernah gitu ya. Iya, itu menarik Mbak, karena sering ya. Jadi, tapi sebenarnya apakah itu jadi alasan untuk teman-teman berhenti untuk berjuang, untuk berhenti berinvestasi? Jangan gitu, karena ya tadi quote saya bahwa ya yang diperbaiki itu ya kita akan mengulang lagi, mungkin ketemu kejadian yang sama, tapi mungkin kalau kita udah perbaiki, kita nggak akan jatuh lagi dalam kesalahan yang sama. Jadi waktu itu apa yang saya lakukan ya udah belajar aja lah, udah anggap aja sebagai uang investment gitu ya, investment dalam bentuk yang nggak kelihatan, jadi investmentnya benar-benar pelajaran hidup. Jadi teman-teman kalau investasi rasa takut itu sesuatu yang baik, sesuatu yang wajar, tapi jangan kita digerakkan oleh rasa takut gitu, tapi justru rasa takut ini tuh bisa jadi semacam kontrol sistem, jadi kita jangan jadi gegabah gitu, karena kita takut makanya kita jangan gegabah. Karena kita takut, kita jangan asal nekat-nekat aja, tapi kita perlu perhitungan. Oke, makanya itu perencanaan keuangan itu kita nggak cuma bicara soal intuisi, nggak cuma mengira-ngira, tapi kita ada perhitungan. Oke, saya mau punya rumah bukan cuma asal nekat, bukan cuma asal investasi, bukan cuma asal nekat, tapi saya ada mau mengincar target tertentu. Target tertentu, angka segini, investasi segini. Kerja pun kita nggak cuma ngasal doang. Oke, saya mau cari yang mengembangkan skill saya ini untuk saya bisa strategi bekerja seperti ini gitu ya. Jadi itu semua bukan takut itu pasti tetap ada, tapi jangan berarti karena kita takut lantas kita nggak mencoba, tapi jangan berarti juga karena kita jangan mengabaikan rasa takut lalu kita gegabah gitu. Oke. Quotes yang simple tapi kena ya di hati ya. Ya, jadi jangan gegabah, jangan takut juga gitu. Setiap orang pasti akan mengalami titik di mana dia mengalami kerugian, kegagalan. Itu adalah sebuah pelajaran hidup yang naluri ya. Jadi dengan gagal kita juga bisa berpikir bahwa nanti ke depannya jangan pernah mengulangi hal yang sama, kesalahan yang sama untuk dijadikan pelajaran ke depannya. Oke, Mbak Shirley, teman-teman mungkin di sini ada yang mau bertanya lagi? Oke,
kalau misalnya Mbak Shirley sendiri nih melihat kaum milenial sekarang dengan kehidupan mereka yang hedon, ya kan? Maksudnya dalam artian hedon itu senangnya happy-happy gitu kan, tidak mau memikirkan financial planning mereka. Itu gimana Mbak tanggapan Mbak melihat kondisi seperti ini? Gimana ya? Kalau teman-teman belajar, teman-teman kita belajar tuh bisa belajar ke atas gitu ya, ke orang yang udah sukses, lebih berhasil. Bisa belajar kepada orang yang sekeliling kita, yang sama-sama jalan bareng sama kita, atau kita belajar pada orang-orang yang di bawah kita gitu ya, yang mungkin lebih junior atau mungkin yang secara perekonomian di bawah kita gitu. Sebenarnya 3 pelajaran itu sama-sama penting gitu. Jadi ketika teman-teman hari ini mungkin hedon gitu ya, teman-teman coba lihat deh gitu. Saya saat ini uangnya masih mungkin kayak perekonomiannya pas-pasan, tapi kok udah hedon begini. Pernah nggak sih berpikir kalau orang yang tajir banget gitu ya, orang yang benar-benar kaya banget, apa sih pengeluarannya itu mereka banyaknya di mana sih gitu. Kalau orang yang benar-benar kaya banget ya, dan kayanya tuh bener-bener banget gitu, bukan yang cuma pamer di YouTube doang, tapi bener-bener banget gitu ya. Itu nggak hedon, teman-teman. Itu bisa bilang ya kaosnya setiap hari ya sama aja, Senin sampai Jumat ya sama gitu warnanya gitu ya. Gaya hidupnya pun sama gitu. Jadi sebenarnya ketika teman-teman, saya seperti itu ya modelnya ya. Saya tuh suka compare, tapi compare-nya tuh pengen yang emang orang lain caranya seperti ini nggak ya gitu, pengen tahu, pengen mengkonfirmasi, bukan compare-nya tuh oh orang lain udah sampai di situ, saya juga harus di situ. Nggak. Saya compare, saya membandingkan itu, saya tujuannya untuk konfirmasi. Benar nggak sih yang saya udah lakukan evaluasinya? Jadi, teman-teman, kalau teman-teman ini kan generasi milenial itu generasi yang melek teknologi ya, generasi yang melek informasi ya. Jadi, teman-teman itu selain juga mungkin uang itu mungkin hanya digunain buat apa yang kita gunain untuk mungkin gaya hidup kita doang, tapi teman-teman uang itu bisa digunain juga untuk sesuatu yang menambah nilai kalian. Bisa coba daftar webinar, coba daftar ikut kelas, bisa coba daftar gimana caranya misalnya untuk ketemu orang yang hebat gitu ya, ikutin seminarnya dia, belajar dari dia, gimana misalnya untuk, jadi gunakan kehebatan generasi ini, yaitu generasi teknologi itu, untuk mendukung kalian agar kalian bisa maju gitu. Jadi bukan mendukung kalian untuk kalian bisa happy-happy saat ini doang, tapi untuk saat ini bisa untuk membuat kalian maju sampai ke depan gitu ya. Jadi sebenarnya aduh, generasi milenial tuh enak banget lah, justru saya bersyukur banget saya tuh bisa lahir di generasi ini gitu, karena wah, generasi yang kita ini bahkan belum ada apa-apanya itu bisa melawan orang-orang yang hebat gitu. Karena sama, medannya sama-sama online gitu ya. Generasi kita bisa sekarang nggak usah mungkin ketemu harus di Jakarta doang, tapi kita harus ketemunya bisa secara online. Jadi yang kecil itu bisa melawan yang besar gitu. Kita bisa melawan Goliat, kita bisa melawan Giant gitu ya, yang besar. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Kalau ini tuh teman-teman bisa cuma masalah mindset doang sih. Dan teman-teman justru, wah ini kalau kalian benar-benar bisa memanfaatkan teknologi, manfaatkan momen-momen ini, wah bisa sukses banget lah. Iya, benar banget. Sedihnya untuk kita ya Mbak ya, kita kan sudah berusia dibanding mereka yang masih muda ya. Mereka tuh, mereka semua ini masih muda, sedangkan kita kan sudah di atas mereka gitu ya. Jadi sayang sekali kalau nggak bisa dimanfaatin teknologi sekarang dengan hal-hal yang positif tentunya. Dan ingat, yang kalian lakukan saat ini bukan untuk saat ini, tapi untuk nanti ya. Jadi ke depannya bagaimana merencanakan finansial kalian dimulai dari hal-hal yang positif dan dimulai dari yang sekecil mungkin, itu nggak ada masalahnya Mbak Shirley ya. Iya, betul. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Yahya. Gimana sih cara kita untuk memeriksa asuransi atau investasi itu aman? Karena memang di sini ada beberapa permasalahan ya, sekelas BUMN aja bisa kita sebut mungkin Jiwasraya itu sampai gagal bayar. Nah, gimana kita bisa memiliki trust atau keyakinan terhadap investasi yang akan kita tanamkan, Mbak? Iya. Sebenarnya ada banyak cara ya, tapi salah satu caranya adalah teman-teman melakukan diversifikasi. Jadi menyebar, risikonya tuh disebar. Jadi contoh, uang kalian jangan hanya disimpan di dalam satu produk keuangan tertentu, tapi boleh disebar.
Meskipun misalnya tadi saya ngomong, oke, cari investasi yang 12% ya, tapi jangan hanya disimpan misalnya hanya di saham saja atau simpan hanya di peer-to-peer lending aja, tapi kalian sebar, anggaplah bagi ke dalam 2 atau 3 gitu ya, untuk satu tujuan boleh gitu ya, nanti dibagi. Jadi kalian bisa sebar agar kalau sampai satu ini mungkin ada apa-apa, yang satu lagi bisa tetap jalan. Itu untuk strategi diversifikasi resiko. Yang kedua adalah ketika kita berinvestasi, kita udah taruh uang di situ, berarti kita juga ada bagian di mana kita belajar dan kita monitor. Memang nggak semua orang mungkin punya tingkat pengertian dan tingkat mendapatkan informasi yang sama sih. Jadi kita kadang-kadang ada yang namanya tuh miskom lah ya, miskom. Jadi kita nggak ngerti bahwa ternyata mungkin perusahaan udah ada publikasinya, tapi kita nggak baca laporan keuangannya. Dan juga memang penting banget memang peran dari pemerintah juga untuk ikut memonitor dari kinerja-kinerja perusahaan-perusahaan investasi di Indonesia, yaitu biasanya melalui OJK. Karena itu teman-teman memang ketika teman-teman investasi diusahakan jangan sama sekali diinvestasi terus diem, tapi teman-teman terus ikutin update-nya. Paling nggak minimal sebulan sekali tahu uang kalian itu berkembang atau enggak, rugi, terus perusahaan yang kalian titipin uangnya itu kondisinya gimana sekarang. Jadi teman-teman sebulan sekali paling nggak tahu update. Memang pasti ada yang namanya itu kita sebutnya itu risiko yang unsystematic gitu ya. Jadi nggak bisa kita mungkin didiversifikasi pun nggak bisa nggak bisa dilakukan. Tapi itu biasanya terjadinya possibility-nya tuh 1 banding berapa. Nah, jadi karena itu teman-teman, untuk teman-teman memang kalau mau berinvestasi pertama ya cari dulu ya yang tadi memang dilindungi sama OJK. Terus juga teman-teman bisa lihat ini perusahaannya track record-nya udah berapa lama, siapa sih yang mengelola uang kalian. Lalu ketika kalian sudah belajar berinvestasi atau memulai investasi, kalian belajar, terus juga kalian monitor, minimal misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, silahkan sesuaikan dengan kemampuan atau kesediaan waktu kalian. Lalu ketiga tadi diversifikasi resiko. Diversifikasi resiko memang tidak bisa menghilangkan resiko sama sekali, tapi bisa membagi resikonya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tadi ya, kalau bisa satu keranjangnya telur dalam satu keranjang, nggak pecah semuanya di si telur itu, tapi karena ada punya banyak keranjang, jadi lebih aman. Gitu. Oke, jadi kita coba nih investasi apa aja gitu ya Mbak. Nanti dengan sejalannya waktu kita akan bisa melihat mana nih yang memiliki peluang yang paling baik untuk kita lakukan investasi. Oke, Mbak Shirley, senang bisa sharing-sharing bareng hari ini, bareng-bareng sama teman-teman juga yang ada di seluruh Indonesia. Ya, senang banget nih. Senang banget ya. Nanti next kita berharap bisa dengan materi yang berbeda tentunya Mbak ya. Sekali lagi untuk para peserta yang sudah hadir, saya ucapkan terima kasih. Dan sekali lagi donasi yang kalian berikan untuk acara ini akan kita sumbangkan tentunya untuk masyarakat yang terdampak COVID ya di daerah Jawa Timur, tepatnya di Surabaya. Oke, terima kasih Mbak Shirley. Saya ucapkan sekali lagi sharing-sharingnya, motivasinya. Teman-teman semangat untuk terus menabung ya. Kita melakukan investasi ya Mbak ya. Mbak, boleh nggak ada nambah satu lagi? Boleh silakan. Oke. Teman-teman di sini kan semua milenial ya. Dan biasanya milenial juga senang berbagi nih. Jadi teman-teman kita tahu bahwa kondisi negara kita ini tantangannya banyak ya secara perekonomian dan juga memang sosialnya juga banyak. Salah satu selain teman-teman bisa berikan donasi, hal yang teman-teman bisa lakukan adalah sharing hal-hal baik yang kalian dapatin juga. Biasanya ketika kita sharing itu kita ilmunya akan lebih nampol ya. Jadi teman-teman kalau kita lihat secara statistik di Indonesia sendiri, investasi bodong selama 10 tahun terakhir, dari 2008 ke 2010 aja sudah turun ya, cukup banyak gitu. Jadi teman-teman yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu orang tua, keluarga, mungkin kerabat atau teman-teman yang kalian selainnya adalah bantu meningkatkan literasi keuangan di Indonesia ini. Yang mana sebenarnya visi finansialku kita adalah kita mau literasi keuangan di Indonesia meningkat.
supaya teman-teman lebih melek finansial, supaya teman-teman punya keuangan yang juga jauh lebih baik. Tentu ketika keuangan pribadi kita lebih baik, keuangan kota kita dan keuangan negara kita juga akan lebih baik. Karena itu teman-teman boleh ya kalau misalnya ini bermanfaat buat kalian, kalian juga bisa sharing ke teman-teman lingkaran circle kalian juga, biar kita sama-sama lebih melek secara keuangan dan teman-teman negara bertumbuh, kita juga ikut bertumbuh nih. Gitu. Oke, ya, thank you Mbak Shirley atas sharingnya hari ini. Oke, teman-teman, baik, acara selanjutnya saya serahkan kepada MC kita hari ini. Oke, Mas Rifan. Mas Revin. Oke, Mas Revin. Ya. Terima kasih untuk sharing sebagai speaker hari ini. Materinya sangat bermanfaat sih buat kita yang kaum milenial saat ini. Sama terima kasih buat Kak Fatiana sebagai moderator hari ini. Oke. Itu sama saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di acara webinar kali ini. Kita jumpa minggu depan atau acara selanjutnya di webinar kita. Nanti tunggu aja. Oke. Berarti acara selanjutnya sesi foto bersama. Oke, sesi foto bersama ya. Kita mau foto dulu nih bareng sama Mbak Shirley dan panitia dari Dwika Setia Foundation. Oke, teman-teman semua tolong diaktifkan videonya. Oke, ini masih milenial semua nih Mbak Shirley nih Mbak. Masih muda-muda semua Mbak. Masih unyu-unyu ya. Masih muda-muda semua ya. Iya, cantik-cantik, ganteng-ganteng nih. Ganteng-ganteng, cantik-cantik. Oke. Belum semua, ayo semua kita foto bersama dengan Kak Shirley hari ini. Semoga bisa mengikuti jejaknya Kak Shirley ya sebagai independent financial. Ya, lebih sukses lagi nih kalau perlu nih. Iya, harus lebih sukses karena ilmunya sudah lebih tahu ya dari sekarang. Iya, betul. Oke, iya teman-teman semua silahkan. Oke, bisa dimulai panitia? Oke, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Oke, sekali lagi. Yeay. Yeay, thank you Kak Shirley, thank you teman-teman. Thank you Sampai teman-teman. di webinar lainnya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Purwa selaku founder dari Dwika Setia Foundation, kemudian Bapak Dwi Putra Budi Setia selaku ketua dari Dwika Setia Foundation, kemudian Bu Shirley selaku narasumber hari ini, dan teman-teman panitia yang bekerja, kemudian peserta semuanya terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini tentunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, thank you Kak.